Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Ilmu Keislaman An-Nuqoyah Instika, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelompok 2 semester 4. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas makalah dalam judul Surat Berharga. Menurut Molegraf, surat berharga berarti akte-akte atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti dari legitimasi, yang mana akte-akte tersebut diperlukan untuk menagih. Adapun menurut Ribius, surat berharga artinya surat-surat yang pada umumnya harus di dalam kepemilikan seseorang untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang untuk keperluan pembayaran, yang mana surat tersebut dapat digunakan sebagai alat atau bukti dari untuk menagih suatu pembayaran dan untuk melaksanakan ketentuan yang tertera dalam surat tersebut. Baik, untuk poin yang selanjutnya adalah fungsi, syarat, dan jenis. Untuk fungsi surat berharga dalam bab 67 KUHD secara umum terbagi menjadi 3, yakni surat sanggup membayar atau janji untuk membayar. Yang kedua, surat perintah membayar. Yang terakhir, surat pembebasan hutang. Yang kedua, jenis-jenis surat berharga terbagi menjadi 3, yakni wesel, cek, dan surat sanggup atau promise. Yang terakhir, syarat-syarat surat berharga terbagi menjadi 2, syarat material dan syarat formil. Syarat material terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, nilai nominal surat berharga sama dengan perikatan dasar. Yang kedua, surat berharga dapat sebagai alat bukti. Yang terakhir, surat berharga mudah dialihkan. Yang terakhir, syarat formil. Surat berharga dapat dilihat pada masing-masing peraturan yang mengaturnya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu adalah wesel. Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat di mana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau pengganti di suatu tempat tertentu. Pengaturan wesel dalam KUHD buku 1 bab 4 pasal 100 sampai dengan 173. Adapun jenis-jenis surat wesel, yang pertama wesel atas pengganti penerbit, yang kedua wesel yang diterbitkan kepada penerbit sendiri, yang ketiga wesel untuk rekening orang ketiga, yang keempat adalah wesel inkaso, yang kelima adalah wesel domisili, yang keenam adalah wesel domisili dalam belangko. Adapun beberapa batas waktu dalam wesel, yang pertama adalah akseptasi harus dilakukan dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, setiap hutang yang timbul dari wesel hapus. Yang ketiga, hari bayar saat ditunjuk, setelah ditunjuk, pada waktu setelah hari tanggalnya, atau suatu hari yang ditentukan. Oke, kemudian kita pindah terhadap poin cek. Cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak pemegang atau pembawanya di tempat tertentu. Dalam cek ini terdapat beberapa jenis cek. Yang pertama itu ada cek biasa, dan yang terakhir itu ada cek atas pengganti penerbit. Hal ini sesuai dengan pasal 183 ayat 1 KUHD. Ada cek atas nama penerbit sendiri sesuai dengan pasal 183 ayat 3 KUHD. Yang keempat ada cek untuk perhitungan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan pasal 183 ayat 2 KUHD. Kemudian untuk yang kelima ada cek inkaso, yang ini sesuai dengan pasal 183 ayat 1 KUHD. Untuk yang keenam ada cek berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 185 KUHD. Yang ketujuh cek silang. Yang kedelapan cek untuk perhitungan. Kemudian yang terakhir ada cek perjalanan. Untuk selanjutnya kita pindah terhadap surat sanggup atau promis. Surat sanggup atau promis adalah disebut juga surat aksep. Kata aksep ini berasal dari bahasa Prancis. Kita bacanya ini accept ya, artinya setuju. Kata sanggup atau setuju itu mengandung suatu janji untuk membayar, yaitu kesediaan dari pihak penandatangan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang
atau penggantinya pada waktu tertentu. Dalam surat sanggup ini terdapat dua macam, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Selain macam-macam itu juga terdapat beberapa syarat. Yang pertama itu penyebutan surat sanggup dimuatkan dalam teksnya sendiri. Kemudian kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, penetapan hari bayarnya. Kemudian yang keempat, penetapan tempat di mana pembayaran dilakukan. Yang kelima, nama orang yang di mana pembayaran dilakukan. Yang keenam, tanggal dan tempat surat sanggup. Kemudian yang ketujuh, tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup itu. Nah, dalam surat sanggup itu juga terdapat beberapa pengecualian, yaitu yang pertama, bila tidak menemukan hari bayarnya atau yang tidak menentukan hari bayarnya, maka dianggap dibayar pada saat ditunjukkan. Kemudian, bila tidak menyebutkan tempat pembayaran, maka tempat penandatanganan dianggap sebagai tempat pembayaran. Kemudian yang ketiga, bila tidak menyebutkan tempat ditandatanganinya, maka dianggap ditandatangani di tempat yang tertera di samping nama penandatanganan. Kemudian kita pindah terhadap surat berharga di luar KUHD atau bilyat giro. Bilyat giro ini adalah surat berharga yang merupakan surat perintah nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya. Nah, bilyat giro ini memiliki beberapa syarat-syarat yang berlaku. Yang pertama itu pada surat cek tertulis perkataan bilyat giro dan nomor seri. Kemudian surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk memindah bukukan sejumlah uang tertentu atas beban rekening yang bersangkutan. Kemudian nama bank yang harus membayar, nama penerima dana dan nomor rekening, nama bank penerima dana, jumlah dana dalam angka dan huruf, kemudian penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan, tanda tangan dan atau cap perusahaan. Selain itu ada juga pembahasan tanggal dan batas waktu yang berlaku dalam bilyat giro. Yang pertama itu tanggal penerbitan, tanggal efektif, tenggang waktu penarikan selama-lamanya 70 hari sejak tanggal penerbitan, tenggang waktu penawaran selama-lamanya 6 bulan setelah batas waktu penarikan, dan yang terakhir masa kadaluarsa adalah masa setelah tenggang waktu penawaran. Nah, pindah terhadap poin terakhir, yaitu peranan surat berharga dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Bagi dunia perbankan, penggunaan surat berharga sangatlah penting sebagai sarana pengganti dari penggunaan uang tunai pada masyarakat. Melalui penggunaan surat berharga, masyarakat dijamin pembayarannya oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut. Nah, selain itu, surat berharga ini juga merupakan dapat mempengaruhi aktivitas dari roda perekonomian nasional, salah satunya seperti garansi bank. Nah, perbankan juga mempunyai peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan sistem perbankan di Indonesia yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.